Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, ala ni'mallah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala limpahan rahmatnya, hingga senantiasa Allah berikan kita hari kemudahan. Semoga teman-teman semua yang hadir pada season ini mendapatkan sebuah kesehatan untuk kita semuanya, dan kualitas keimanan kita, keislaman, dan karunia dari Allah setelah rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam salawat limpah curahkan pada baginda alam, yakni habibana ya nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiut dan tabiinnya, hingga kita semua selaku umat yang selalu senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini senantiasa perkenalkan, nama saya Salaman Al-Fariji. Insyaallah saya akan memberikan sebuah kikisan, sebuah tema mengenai tentang bagaimana menanamkan sikap cinta pada Al-Quran. Nah, kita merujuk pada sebuah Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, bahwasanya Allah menjelaskan bahwa di sini berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahamin mudzakir." Dan sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran itu sebagai suatu pelajaran atau sebagai peringatan untuk kita semuanya. Lalu bagaimana kita mensikapi itu sebagai pelajaran untuk kita semua? Nah, jelaskan bahwa di sini Allah menjelaskan sebanyak 4 kali dalam surat Al-Qamar ini bahwa telah Allah mudahkan untuk kita, baik maknanya untuk menghafal atau kita untuk mempelajari bagaimana cara mensikapi belajar Al-Quran. Insya Allah Allah sudah menjelaskan ini bahwa kalau misalkan kita yakin, kata Allah tuh mudah, pasti mudah. Siapapun juga, baik dari kaum anak-anak, mau remaja, mau orang tua sekalipun. Justru kalau misalkan kita bahasanya orang tua, saya udah malu sudah orang tua. Justru ketika kita orang tua, justru kita mempersiapkan diri ya. Bahasanya sudah mulai menjemput ajalah kita ya. Jadi bahasanya kalau misalkan kita berkata seperti itu salah tempatnya. Malu bukan pada tempatnya. Justru kita harus mempersiapkan lebih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah SWT. Makanya satu itu. Dan itu yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah ketika dia belajar Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi suatu kualitas terbaik dalam suatu makhluk hamba Allah, yaitu sebagai manusia, maka satu, kita harus menjajahi kualitas baca Al-Quran kita. Jadi kalau misalkan kita bisa mentaksir bagaimana kualitas keimanan kita pada Allah, yaitu dengan melihat dan mendengarkan pembacaan Al-Qurannya. Misalkan bacaannya kualitas, bagus nih, maka terlihat bagaimana keimanan dia kepada Allah SWT. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita ingin, di situ menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang ketika dia belajar saja udah menjadikan sesuatu yang terbaik, apalagi kalau misalkan kita bisa mengamalkannya. Nah, kualitas ini apa sih yang menjadi tatanan kita dalam kehidupan kita? Dalam hidup kita, Allah berikan akan ketentraman untuk kita semua. Contohnya gini, misalkan dalam satu lingkup kita dalam majlis taklim atau misalkan dalam bentuk halaqah, itu Allah akan menurunkan para malaikat kepada kita semuanya dan mencatat semua amal baiknya, dihilangkan amal buruknya. Jadi dia mencatatnya hanya amal baiknya saja, amal baik, tulis semua. Lalu Allah menyuruhkan kepada seluruh, Allah mengumpulkan semua malaikat dan menyebutkan nama fulan bin fulan yang sedang bentuk halaqah dan mengaji tentang Al-Quran. Saya berkata, tolong lindungi mereka semuanya, tolong jaga mereka semuanya, hingga senantiasa mereka dimudahkan terus jalannya, hingga senantiasa mereka pada akhirnya bertemukan dengan aku, dengan Robnya di akhir nanti, di kiamat nanti. Insya Allah yang orang yang pasti akan melihat Allah, itu dia ketika dia masuk surga. Nggak mungkin orang yang melihat Allah itu masuk neraka. Mereka yang masuk neraka tidak akan melihat Allah, melainkan orang-orang terbaik saja yang mendapatkan satu karunia, yaitu bisa melihat Allah. Lalu yang kedua, dalam hidup kita itu Allah akan berikan rahmat serta hidayah untuk kita semuanya, hingga senantiasa jalannya Allah penuhi dengan segala rahmat, dengan satu ketulusan dari Allah. Allah ridhoi segala jalannya, insya Allah berkah. Tak lama ketika kita sudah dalam kehidupan kita meninggal nih, Al-Quran ini tidak akan hilang dalam benak kita, maka dia akan menemani kita dalam kubur kita. Menemani kita kayak gimana? Ketika Al-Quran menjadi teman kita dalam kubur, satu amalan yang tidak akan terhilang, maka dia tidak akan dipertanyakan oleh malaikat-malaikat jaga kubur. Tidak akan dijumpai, nggak akan ditanya, man rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, tidak akan. Karena siapa? Sudah ditemani Al-Quran, sudah pasti orang yang ditemani Al-Quran, maka dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan dia juga akan selamat pada sisa kuburnya. Masya Allah.
Jadi Allah akan lapangkan kuburnya, akan terangkan oleh Al-Quran dalam kuburnya, tidak akan gelap-gelapan. Maka sudah dipastikan dirinya sudah berikan ketentraman, keberkahan, lalu di alam kubur dia mendapatkan suatu cahaya dan tempat yang istimewa oleh Allah untuk istirahatnya. Nanti di akhir dia yaumul kiamah nanti, dia akan mendapatkan suatu namanya itu syafaat, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan langsung masuk surga, diarahkan pada satu cahaya. Dan ketika dia dibangkitkan, dia itu berbeda dengan yang lainnya. Wajahnya tampan, cantik, yang bercahaya, lalu diteduhi oleh awan. Ya, kita semua tidak akan merasakan bagaimana tenggelamnya oleh keringat, panasnya, dekatnya pada matahari saat itu. Masya Allah ya. Dan salah satu lagi, ketika di yaumil akhir nanti, kita akan menjumpai suatu telaga, namanya Telaga Kausar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Telaga itu hanya dijumpai oleh orang-orang yang beriman dan al-mu'min, yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satunya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, di sini Masya Allah luar biasa ya. Lalu, ada bahasanya, ketika kita belajar saja, kita masih batang masalah belajar Al-Quran, belum mengamalkan. Orang yang belajar Al-Quran, kata Allah, walaupun dia belajar Al-Quran, lalu ketika dia membaca Al-Quran tersebut, maka baginya 2 pahala. Walaupun bacanya terbata-bata dan penuh kesusahan, maka baginya 2 kebaikan. Bahwasanya dalam kebaikan ini, ketika kita mendapatkan satu kebaikan saja, itu bisa menghapus satu kesalahan. Maka kalau misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu terbilang 19 huruf, maka dalam satu hurufnya misalkan 2 kebaikan, maka baginya 19 huruf itu dikalikan 2. Berarti berapa? Nah, segitu ya. Baik, misalkan itu salahnya saja, apalagi kalau benernya. Kalau misalkan benernya, kalau misalkan baik bacaannya, tepat makhrajnya, hurufnya dan tajwidnya, kaidahnya juga muncul, bahasanya, maka baginya 10 kebaikan, satu hurufnya. Rasulullah mengatakan alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau misalkan alif, lam, mim itu sebanyak 3 huruf, berarti dikalikan 10, berarti 30 kebaikan untuk kita, dan 30 dosa Allah hapuskan untuk kita. Maka orang yang senantiasa terus membaca Al-Quran, maka kata Allah, dia akan panen pahala dan dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa tuh. Nikmat bagaimana kita senantiasa menanamkan sikap untuk cinta pada Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan dalam ketika kita sering membaca Al-Quran, maka senantiasa Allah berikan suatu magfirah dan ketenangan dalam dunianya. Maka dia akan selamatkan baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka rahmat Allah ini senantiasa hadir untuknya, tidak terhenti. Masya Allah itu. Lalu bagaimana untuk menjelaskan apakah saya ahlul Quran apa bukan? Nah, yang pertanyaannya sungguh mudah. Apakah orang yang selalu menghafal Al-Quran adalah orang yang mulia? Apakah orang yang selalu yang sudah bisa baca Al-Quran itu adalah orang yang mulia? Belum tentu. Jangan menafsirkan orang yang menghafal 30 juz itu adalah orang yang mulia. Jangan membataskan kata orang yang sudah hatam Al-Quran itu dia adalah orang yang mulia. Bukan. Orang yang mulia, orang ahlul Quran yang kata Allah dalam sahabat menjelaskan bahwa orang yang disebut dengan ahlul Qurannya Allah adalah orang yang selalu melatih rahangnya. Apa yang disebutkan dengan melatih rahangnya? Yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Jika misalkan dia percuma nih udah hatam, tapi ketika udah hatam, dia simpan kembali Al-Qurannya, dia seperti biasanya. Lalu orang yang sudah hafal 30 juz, ya belum tentu juga. Ketika dia sudah hatam, dia sudah murojaah, dia disebutkan mutkin. Ketika sudah mutkinnya, dia simpan kembali, dia tidak mengajarkan dan tidak mengamalkan pada yang lainnya. Tidak sharing-sharing bagaimana sih motivasi-motivasi untuk menghafal Al-Quran. Tidak mengajarkan baik keluarganya, atau misalnya yang lainnya, masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan motivasi untuk bagaimana mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Nah, jadi orang yang melatih rahangnya, yang selalu mengucapkan setiap lafaz-lafaznya, bibir ini tidak hentinya setiap hari, setiap menit, setiap detiknya, untuk terus membaca kalimat Al-Quran, maka dia disebutlah ahlul Qurannya Allah. Barakallah fikum. Nah, di sini menjelaskan bagaimana menanamkan sikap kita terhadap Al-Quran, dan terhadap bagaimana kita mencintai Al-Quran di sini. Bahwa senantiasa Al-Quran tidak akan pernah hilang dalam benak kita. Tapi justru yang hilang itu adalah kita untuk Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah lupa untuk kita. Bahkan nanti di yaumil akhir nanti, bahkan di alam kubur, di yaumil akhir nanti dia tidak akan pernah
tinggalkan kita kalau misalnya kita terus mempertahankan kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran itu. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali pemaparan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pelaku saya yang kurang berkenan dalam hati teman-teman semua yang telah melihat video ini. Masya Allah, semoga ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau corona, buang yang positifnya, ya, cari yang negatifnya. Dari saya, Salamat Al-Fariji, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.